Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat menyebabkan aku berzikir dan berdoa kepadamu, ya Allah." Allah mengatakan kepadanya, "Bacalah la ilaha illallah." Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, semua makhlukmu membaca la ilaha illallah." Allah mengatakan, "Bacalah la ilaha illallah." Nabi Musa alaihissalam kembali mengatakan, "Ya Allah, saya mau khusus, saya mau istimewa untuk diri saya sendiri." Allah mengatakan, "Wahai Musa, seandainya 7 tingkatan langit, 7 lapis tanah diletakkan di daun timbangan yang satu, kemudian la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang satunya, maka la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan dengan 7 tingkatan langit, 7 lapis bumi." Begitu beratnya kalimat la ilaha illallah. Ini artinya apa? La ilaha illallah berat sekali timbangannya, besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggi sekali bobotnya. Kalau seandainya mau dinilai, kita tidak akan mampu menilainya, hanya Allah yang menilainya. Kaum muslimin dan pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurukum." Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, maka saya akan ingat kepada kalian. Maka sewajarnya lah, seharusnya lah kita sebagai hamba Allah selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun seandainya ada masalah yang kita hadapi, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari masalah yang dihadapi karena rajin membaca istighfar, rajin membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rajin membaca istighfar. Yang jelas, dimanapun kita berada, apapun masalah kita, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi. Kaum muslimin dan pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang zikir, maka di dalam Al-Quran kata zikir terulang sebanyak 76 kali. Weka fitu puluh anang makoling dilalena akurangi kata-kata zikir. Kalau tidak dikaitkan dengan zikrullah, maka dikaitkan dengan zikrur rahman. Tapi ada satu yang tidak dikaitkan dengan Allah, hanya dikaitkan kepada seseorang, pastinya orang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak," dan kami meninggikan sebutanmu untukmu. Coba kita perhatikan, Rasulullah itu selalu berkaitan namanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang ingin masuk Islam,
maka tidak sempurna, tidak sah kalau hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kecuali dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah Allah. Coba kita perhatikan ketika dikumandangkan azan, maka tidak cukup kalau asyhadu alla ilaha illallah, tetapi dilanjutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga ketika iqamat sholat, ketika dibaca asyhadu alla ilaha illallah, maka dilanjutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan di dalam sholat, ketika tasahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dilanjutkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Ketika kita berzikir kepada Allah, maka juga diikutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 yang penting dalam zikir. Yang pertama, kita membaca la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, membaca istighfar. Yang ketiga, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling bagus kalau seandainya kita berzikir, kita awali dengan istighfar. Boleh jadi kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, kita pernah hilap, lalai, maka kita membaca istighfar, kemudian dilanjutkan la ilaha illallah, kemudian akhirnya kita membaca salawat. Sekira ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.